Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa diawali. Silakan dipimpin. Mas, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari mana? Oh iya. Pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran lagi seperti halnya yang telah lalu. Namun kita akan masuk ke bab yang ketiga. Namun sebelumnya saya akan absen dulu. Bagaimana keadaannya siswa hari ini semuanya? Baik, oke. Sekarang tanggal 14 November tahun 2020. Saya panggil dulu. Saya absen Anggun Dwi Astari, Aprian Syal Falak, Aulia Arafah. Baik, kalau nggak salah kemarin kita belajar apa ya? Bab yang kedua itu tentang jujur, berani hidup jujur, syaja'ah. Nah, namun kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menyelenggarakan suatu pengurusan jenazah. Ada yang sudah pernah belum? Belum pernah sama sekali. Tapi ada yang sudah berpengalaman ketika itu ada anggota keluarga yang sudah pernah? Belum pernah. Atau nggak berani? Iya, ini membutuhkan memang ada beberapa dasar-dasar ilmu syariah yang perlu kita pahami dan kita pelajari bersama. Bagaimana caranya dan ada berapa? Kalau Pak Guru boleh tanya, emang ada berapa sih? Ada ketentuannya apa saja kalau ada seorang muslim atau muslimah meninggal dunia? Ada yang bisa bantu? Apa saja sih kewajibannya? Kewajibannya apa saja kalau kita terhadap jenazah? Apa? Memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan. Menyalatkan dan Menguburkan. Ya, boleh. Betul. Jadi ada 4 kewajibannya kalau ada seorang muslim atau muslimah meninggal dunia. Nah, dan kita akan pelajari bersama. Melaksanakan perawatan jenazah di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas, ada gambar apa itu? Iya, jadi kita akan bersama-sama mempelajari tentang pengurusan jenazah dengan tujuan pembelajaran. Kita akan baca sama-sama ya. Ada berapa sih tujuan pembelajarannya? Ada 4. Kita akan baca bersama-sama. 1. Menerapkan. Ya. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Terus. Menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang terakhir. Prosedur penyelenggaraan jenazah. Ya, jadi kita akan dengan tujuan pembelajaran ini kita dapat menerapkan penyelenggaraan jenazah yang 4 itu tadi sudah dibacakan Gladys. Bagaimana kita cara memandikan yang pertama, mengkafani, menyalati dan juga menguburkan. Tidak boleh dipindah-pindah ya. Itu adalah ketentuan syariah yang sudah terstruktur, sudah tertib. Begitu susunannya, tidak boleh diganti-ganti, pindah-pindah. Tidak boleh menguburkan dulu baru memandikan, kan begitu. Mungkin dari yang pertama ini saya akan kasih tahu kan kalian bahwa nanti kita akan ada proyek tertentu dari tiap kelompok, dan ketika kelompok itu akan membuat sebuah penyajian sebuah prosedur penyelenggaraan jenazah, mungkin dari memandikan, mengkafani, menyalatkan dan juga menguburkan. Oke, baik. Yang pertama adalah pengurusan jenazah. Mungkin bisa dibacakan, Alisa? Yang pengertiannya dulu. Pengurusan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah meliputi 4 kegiatan, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Dan itu adalah langkah-langkah ketika ada yang meninggal. Nah, kalau sebelumnya itu juga Pak Guru mau tanya, ada yang tahu nggak hukumnya ketika kita menyelenggarakan jenazah itu apa sih? Hukumnya.
Wajib. Wajib apa? Ada dua wajib atau fardu ya. Ada dua fardu atau wajib. Kalau kita menyelenggarakan penyelenggaraan suatu jenazah, mengurusi suatu jenazah, itu hukumnya apa? Wajib. Wajib. Wajib ada dua. Apa saja? Ain dan kifayah. Lebih condong kemana pengurusan jenazah itu? Kifayah. Kenapa kifayah? Kifayah itu tata cara, kaifiyat atau tata cara. Jadi kalau yang tahu tata caranya saja itu sudah menggugurkan kewajiban itu tadi. Sudah menggugurkan fardu itu tadi. Jadi kalau sudah tahu tata caranya kemudian dia melaksanakannya, maka dalam suatu kelompok ataupun kampung ataupun lingkungan tersebut di kota misalnya, lingkungan tersebut sudah gugur kewajibannya. Yaitu contohnya ya pengurusan jenazah. Boleh nggak Irwa saya titip wudhu? Nggak bisa kan? Tapi kalau yang fardu kifayah ini boleh dititipkan. Saya titipkan ini kepada Bapak Imam misalkan, karena Pak Imam adalah yang tahu tentang hukum-hukum syariah, makanya dipercayakan oleh satu orang saja. Nah, contohnya adalah fardu kifayah tentang pengurusan jenazah, dan juga yang lainnya nanti akan ketemu sendiri ketika kalian sudah mendapatinya di kehidupan nyata. Ini tentang hukumnya. Kalau tentang Al-Quran, di dalam Al-Quran surah apa? Quran surah Ali Imran ayat. Oke, bunyinya coba sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsi, iya, kullu nafsin dha'iqatul maut, yaitu artinya akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Itu adalah dasar tentang kematian di dalam Quran surah Al Imran ayat 185. Adam alaihi salam. Ketika apa itu, ayo? Ya, kemudian memandikan jenazah. Memandikan jenazah ada punya syarat dan juga syarat jenazah itu sendiri ataupun syarat orang yang akan memandikan jenazah. Kita baca sama-sama. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Syarat jenazah dimandikan adalah beragama Islam, ya. Hidupkan tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Yang ketiga, Bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. iya, itu adalah syarat jenazah untuk yang dimandikan. Kemudian untuk syarat orang yang memandikan jenazah itu harus bagaimana? Ya. Aib jenazah. Yang kelima, tentang syarat-syaratnya. Tadi sudah kita bahas. Dan tadi juga sudah dicontohkan sama Irwa dan juga teman-teman yang anak-anak yang lainnya. Beragama Islam didapati tubuhnya ya, meskipun satu. Jadi mewakili ketika mungkin ada, apalagi yang sekarang populer itu pembunuhan, yang paling populer adalah pembunuhan sistem mutilasi. Kenapa jadi Brigadir J? Ya, mutilasi. Ini lagi populer. Kita temukan bagian kepalanya di mana, badannya ada di kabupaten apa, kota apa gitu kan. Itu kan sangat mengerikan sekali sehingga susah dilacak, dan apalagi kalau sudah berjalan sekian bulan pasti sudah tidak utuh. Pas sudah tidak utuh lagi, apalagi banyak hewan-hewan liar yang suka makan bangkai. Dan bukan karena mati syahid. Dalam hal ini mati syahid atau mati yang tidak perlu dimandikan yaitu adalah karena meninggal karena peperangan. Oke, kemudian masih ingat gak? Hah?
Bencana alam. Oke, bencana alam masih ingat mungkin gempa Jogja sama tsunami Aceh. Boleh nggak suami? Boleh ya? Pak Guru, kalau misalnya ada laki-laki yang operasi jadi perempuan, itu siapa yang mandikan, perempuan atau laki-laki? Operasi ini berkenaan masalah kepribadian ya. Dia kepribadiannya seperti apa? Misalnya dia dulu sebagai laki-laki dan dia tidak bisa memberikan keturunan. Maksudnya dia tidak bisa hamil kan? Karena dia tidak punya sel telur dan ovarium atau rahim. Jadi ketika al-aslu, jadi kalau fikih al-aslu mengambil hukum usul fikihnya al-aslu min dianya apa? Asalnya dia apa? Sejatinya dulu dia apa? Laki sehingga kalaupun misalnya dia mau sholat harusnya dia pakai kayaknya kalian pada bosen ini. Kita game dulu. Game yang sudah pernah kita mainkan. Masih ingat? Semuanya berdiri dulu. Biar ke game dulu. Masih ingat gak? Yang singkat saja. Masih tentang tepuk supaya kita tidak mengantuk. Tepuk dulu, tepuk tangan dulu. 1, 2, 3. Kasih serius lagi, serius. Ya, tapi sebelumnya saya anggap 1, anggap kelompok ini 2, anggap ini kelompoknya 3. 1, 2, 3. Tapi kan coba tes dulu ya, tepuk tangan coba. Cukup keras ya, tapi coba ini tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 3. Ketika ikuti apa yang saya perintahkan menggunakan tangan saya, maka dia akan tepuk. Kalau begini 1 kali, tapi kalau begini terus kan berarti berkali-kali. Siap? Siap. Mana yang saya tunjuknya? 1, 2, 3. 2. 3. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk lagi. Duduk lagi. Iya, supaya nggak bosan dan juga kalian fokus lagi. Nah, oke, sudah siap belajar lagi? Sudah siap lagi? Baik, kita tentang memandikan, masih memandikan, memang agak panjang tentang materi tentang memandikan itu sendiri. Jenazah harus ditempatkan di tempat yang tidak terkena langsung sinar matahari, hujan, apalagi dari pandangan manusia lainnya yang sebagai takziah. Kemudian kita mengkafani jenazah juga ada beberapa peraturan-peraturan yang harus kita ketahui, hukum-hukumnya di dalamnya, bahwa menutup jenazah dengan kain kafan itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hal-hal yang disunahkan, dalam itu termasuk sunnah ya, tapi sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu menggunakan kain kafan. Kain kafannya biasanya warnanya putih ya? Oh iya, putih. Kain kafan putih untuk laki-laki 5, 3. Kemudian untuk perempuan 5. Itu saja. Sudah sangat kita sudah mengetahui hukumnya itu sudah. Antara 3 dan 5. Kenapa harus 3 sama 5? Kenapa tidak 4? Harus ganjil. Oke, harus ganjil. Kenapa sih? Ada kaul yang mengatakan innallaha yuhibbul witr. Masih ingat nggak yang ketika kita sholat witr? Sholat witir. Witir jumlahnya ganjil. Boleh kok sholat di atas 3, boleh. 7, naik lagi. 9, naik lagi. 11, boleh. Karena ada beberapa kasus ternyata mereka ada yang dijahitkan. Baju kurungnya terutama. Karena kan dilubangi, kemudian seperti daster, kemudian obras, ya, diobras, yang tepi-tepinya saja itu sebenarnya nggak perlu, karena harus pure murni asli dari kain kafan yang kemudian kita gunakan lubangnya menggunakan tangan pakai gunting. Nah ini kemudian intinya itu ada celana dalamnya, bagian dada juga boleh. Kalau laki-laki boleh pakai sorban, boleh pakai pecinya dari kain kafan. Sorbannya juga dari kain kafan. Nanti dipakaikan sorbannya begitu, boleh.
boleh. Seperti halnya kalian mau sholat itu boleh seperti itu. PC-nya juga mungkin pengikat kepala begitu ya. Pakai kain kafan juga. Perempuan bagaimana susunannya? Nah, kemudian memandikan, mengkafani, menyolatkan. Nah, kita akan nanti praktekkan tentang menyolatkan jenazah. Mungkin di ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan praktek untuk mulai dari A sampai B, dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan juga menguburkan. Hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Nah, tadi kita sudah belajar apa? Yang pertama, untuk penyelenggaraan jenazah, yaitu memandikan. Yang kedua, mengkafani atau memberikan bajunya. Ya, yang ketiga, menyalatkan. Kemudian yang terakhir nanti kita akan juga pasti akan menguburkan. Nah, ke pertemuan selanjutnya kita akan praktek langsung. Mungkin nanti kita akan selenggarakan di luar kelas, bisa? Bisa. Nanti kita akan siasati. Nah, tetap jaga kesehatan kita. Kenapa? Minggu depan sudah ulangan. Ya. Ya, nanti kita akan siasati bagaimana supaya kita tetap bisa proses belajar. Saya minta waktunya lagi. Bisa ya? Oke, semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan kita akhiri sama-sama dengan berdoa membaca Quran surah Al-Asr sama-sama. Al-Asr dipimpin sama siapa tadi? Irwa, silakan Al-Asr wal asri ya. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.